mengajar. Kegiatan komunitas belajar Fangnanan Buk-Buk mengangkat tema implementasi kurikulum merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Acara ini turut dihadiri Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang terhormat Bapak Dr. La Mansur SPD MPD, serta sambutan dan arahan dan pembukaan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Tual yang terhormat Bapak Muhammad Tahir Banyal MPD, serta laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 34 Tual yang terhormat Bapak Abbas Maddoan SPD. Acara ini diisi oleh dua narasumber. Yang pertama, Guru Penggerak Kota Ambon Provinsi Maluku, Bapak Alvin Hasan MPD. Yang kedua, Ketua Komunitas Belajar Fangnanan Buk-Buk SD Negeri 34 Tual, Bapak Jabar Levi Subun SPD. Materi yang akan disampaikan mengenai kurikulum merdeka, fungsi dan manfaat platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran pelaksanaan, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah laporan kegiatan acara komunitas belajar Fangnanan Buk-Buk SD Negeri 34 Tual yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 34 Tual. Kepada Bapak Abbas Maddoan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala BPG Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Muhammadiyah 2 Ambon, Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan terkait kegiatan webinar hari ini. Nama komunitas diambil dari bahasa K, yaitu Komunitas Fangnanan Buk-Buk SD Negeri 34 Tual. Bapak Ibu bisa tahu artinya Fangnanan Buk-Buk? Belum tahu, Pak. Alhamdulillah saya juga tidak tahu, jadi sama-sama. Ya. Artinya begini, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti Fangnanan Buk-Buk itu pemikiran yang baik-baik. Hal ini telah digagas oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Bapak Mudasir Tamher SE, dalam kegiatan pada beberapa bulan lalu kepada semua guru di Kota Tual. Agar tanpa terkecuali, semua guru harus mendaftarkan dirinya sebagai penggerak komunitas belajar. SD Negeri 34 Tual yang jumlah gurunya sebanyak 24 orang, termasuk 2 guru penggerak angkatan 2, baru 1 guru yang lulus dalam komunitas belajar dan telah terdaftar di PMM, platform Merdeka Mengajar, yakni Bapak Jabar Abdullah Leisubun SPDI. Dan sekaligus sebagai Ketua Penggerak Komunitas Belajar Penggerak Fangnanan Buk-Buk SD Negeri 34 Tual. Dengan demikian, saya selaku penanggung jawab komunitas belajar di SD Negeri 34 Tual berembuk dengan semua Dewan Guru untuk bisa
melaksanakan kegiatan webinar berbagi praktek baik ini kepada teman-teman dari sekolah lain. Tujuan komunitas belajar hari ini tentang implementasi kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah kami berkolaborasi dengan Ketua Komunitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah II Ambon, Bapak Alfi Hasan, SPDI MPD, yang nantinya beliau akan menyampaikan materi juga di kegiatan webinar hari ini. Jujur, saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan perdana. Namun percaya diri bahwa belajar dari kesulitan pasti dapat kemudahan. Sehingga apabila ada ketidaknyamanan dalam tutur kata, kiranya dimaafkan. Harapan saya, dengan adanya kegiatan komunitas belajar hari ini, jika ada praktik baik yang menonjol di sekolah, maka sekolah lain bisa melakukan proses imitasi, yakni peniruan melalui ATM, amati, tiru, modifikasi. Sehingga praktik baik semakin lama semakin sempurna karena adanya proses masukan, saran, serta gagasan baru. Moto Komunitas Belajar Fanganan Bukbuk SD Negeri 34 Tual. Jangan menjawab pertanyaan dengan pernyataan, tetapi menjawab pertanyaan dengan pernyataan. Sekian laporan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih atas laporan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 34. Salam sehat. Oke, hadirin, acara berikutnya adalah sambutan dan sekaligus arahan resmi Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku kepada Bapak Dr. Lamansur MPD. Kami silakan. Bu, Kepala BGP dalam perjalanan, Bu. Nanti beliau masuk langsung aja ke Pasekdis buka acara biar nanti baik. Beliau masuk baru kita beri waktu arahan ke beliau. Iya, karena Kepala Balai Guru Penggerak dari Provinsi Maluku belum hadir dalam perjalanan, lanjut acaranya itu yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Tual. Hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kota Tual, Bapak Taher Banyal MPD. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya didengar? Dengar, Pak. Ya, dengar. Baik, pertama saya mohon maaf karena mohon izin saya mau matikan dulu videonya karena kita sementara ikut rapat dengan Pak Wali Kota, jadi kita minta izin sementara di luar untuk membukakan acara kegiatan ini. Saya mohon izin untuk matikan videonya dulu ya. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur, SPD MPD, yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, yang sekaligus hari ini juga selaku pemateri, Bapak Alfi Hasan, yang biasa patung sapa Pak Alfi Banda, yang saya hormati
Bapak Kepala SD Negeri 34 Kota Tua, Bapak Abbas Mardoan SPD, yang saya hormati juga pemateri yang kedua yaitu Pak Jabar Lesubun SPDI, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama selaku orang yang beriman, saya ajak kita semua untuk selalu dan senantiasa memberikan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di siang hari ini kita bisa berjumpa, bersua, walaupun lewat webinar, Zoom meeting, dan kita sama lewat dunia maya. Yang kedua, mengawali sambutan saya mau mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada komunitas Pengenalan Buk-Buk yang hari ini sudah mulai menggagas salah satu program yang mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu komunitas Pengenalan Buk-Buk. Itu saya ucapkan terima kasih karena ini adalah yang saya dengar dari laporan Kepala SD tadi itu, bahwa ini adalah kegiatan pertama, dan kita mau tegaskan juga bahwa ini adalah kegiatan perdana dan pertama di Kota Tua yang digagas oleh komunitas Pengenalan Buk-Buk untuk pertama kali, kegiatan yang dicanangkan oleh komunitas di Kota Tua yaitu Pengenalan Buk-Buk, dan mungkin insya Allah minggu depan akan diikutkan oleh komunitas-komunitas yang lain, tapi hari ini adalah kegiatan perdana dan pertama di Kota Tua. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini sudah banyak dilaksanakan oleh kabupaten kota yang lain yang kita sempat ikut. Tentunya kita punya coach, kita punya narasumber yang hebat, Bapak Alfi, yang sering memandu kita dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Bukan saja kegiatan dalam hal pelaksanaan kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, tapi kegiatan-kegiatan yang semuanya dengan peningkatan mutu. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Alfi ini adalah saya juga tergabung dalam salah satu ikatan guru Indonesia. Jadi itu kegiatan-kegiatan seperti ini adalah hal biasa bagi kami dalam organisasi itu. Dan saya tidak asing dengan Pak Alfi, sahabat saya, kenal baik saya itu Pak Alfi. Baik teman-teman yang saya hormati, tentunya kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sangat baik dan kita harus selalu memberikan apresiasi, dan kita akan mendukung seluruh kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena kenapa? Karena kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan kurikulum yang akan kita jalankan dalam satuan pendidikan. Dan saya yakin dan percaya bahwa untuk di Kota Tual itu sesuai arahan Kepala Dinas bahwa hampir seluruh jenjang SD dan SMP bahkan TK itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kurikulum ini adalah masih banyak guru yang belum memahami terkait bagaimana cara menyusun modul ajar, bagaimana cukup ATP, PP, sampai pada asesmen. Itu masih banyak guru-guru yang belum memahami terkait itu. Padahal kalau kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian, itu kan ada 3 pilihan itu. Ada merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka mandiri berubah. Dan alhamdulillah di Kota Tua hampir seluruhnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, oleh karena itu harapan saya bahwa teman-teman seluruhnya, terutama yang guru-guru yang ada di Kota Tua, mari kita ikuti kegiatan ini hubungannya dengan kemanfaatan PNU. Nah, ini sangat membantu sekali guru-guru dalam implementasi kurikulum merdeka, karena kita di situ kita telah dibantu oleh berbagai macam perangkat, baik itu perangkat ajar, modul ajar, maupun video-video inspirasi yang sangat membantu guru-guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kegiatan hari ini sangat mendukung sekali tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu saya minta dengan hormat Bapak Ibu ikuti dengan cermat materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri, baik itu Pak Alfi maupun Pak Jabar,
sehingga ilmunya bisa dapat diimbaskan kepada rekan-rekan lain yang mungkin pada kesempatan hari ini belum sempat mengikuti kegiatan ini. Artinya kita, kalau saya kutip bahasa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Intelektual, itu berbagi itu indah, berbagi itu bagus. Nah, mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan baik sehingga kita dapat mengimbaskan kepada seluruh teman-teman kita yang hari ini belum sempat mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu harapan kami. Sukses bagi komunitas Panganan Bokbok yang hari ini sudah meninggalkan salah satu program kegiatan yang memang cukup baik dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka khususnya di Kota Tual. Saya kira itu yang beta sampaikan kepada teman-teman, dan dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa, acara webinar implementasi kurikulum merdeka dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang digagas oleh komunitas Panganan Bokbok Pangkalan SD Negeri 34 Kota Tual, saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Franciscus. Diberi dulu buat saudara kita dari NTT. Silakan Pak Franciscus. Mohon maaf Pak, terima kasih atas jawabannya tadi. Tentu di sini saya merasa puas tadi Pak. Tapi mungkin saya bisa bertanya lagi. Mohon izin. Ya. Terkait masih dengan konten-konten kita tadi Pak. Mungkin ini juga. Halo? Lanjut Pak. Lanjut, didengar. Mungkin ini juga perlu saya tanyakan berkaitan dengan ketika nanti Pak, misalnya konten-konten kita sudah mengalami peningkatan misalnya. Kira-kira mungkin saya juga perlu tahu apakah ada reward atau penghargaan yang kita peroleh nantinya. Sehingga saya pikir kalau misalnya ada, sehingga saya sebagai guru nantinya tentunya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lain. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebelum dijawab, barangkali ada lagi dari peserta, ya, Bapak Ibu yang lain, pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Disilakan, kita masih punya waktu beberapa menit. Baik, Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, Ibu Elvi. ini mau nanya lagi nih Bu, mohon Ya, maaf. bagaimana? Tadi ada di bukti karya, tadi ada kepemimpinan sekolah, itu maksudnya bagaimana itu Bu? Oke. Di bukti, ya ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada kepemimpinan sekolah tadi. Baik, makasih Ibu Elvi. Barangkali peserta yang lain yang hendak bertanya, silakan saja present dan bertanya. Ismail, Ibu. Bapak Ismail. Ya, Bapak Ismail Rahman. Silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih. Apakah semua topik yang ada di PMM itu harus diselesaikan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Ismail masih di Provinsi Maluku, Pak?
Gorontalo. Oh, terima kasih. Salam kenal Pak Ismail. Salam hormat dan salam berbagi. Oke. Ini nanti mudah-mudahan Pak Kepala bisa menjawab ya yang pertanyaan apakah ada reward ya. Kalau saya menjawab insya Allah akan ada reward dari Yang Maha Kuasa buat Bapak Ibu yang berkarya. Amin, amin, amin. Dan reward itu tak terhingga Bapak Ibu sepanjang masa. Ya, itu ya kalau saya yang menjawab. Tapi kalau masalah kebijakan pemerintah nanti Pak Kepala yang nanti akan menjawab. Yang kedua, apakah kita harus selesaikan semua topik? Ya, kalau mau memahami tentang kurikulum merdeka, semua topik itu ada kaitannya tentang pemahaman kurikulum merdeka. Misalnya gini, Bapak Ibu mau pelajari tentang diferensiasi. Alangkah naif kalau Bapak Ibu mempelajari diferensiasi, Bapak Ibu sendiri tidak merdeka dalam berkarya, merdeka dalam berinisiatif, merdeka dalam berimajinasi. Nah, berarti kita harus memaknai dulu prinsip kemerdekaan dalam belajar dan mengajar itu seperti apa. Maka salah satunya menyelesaikan alangkah baiknya semua topik. Ya, tapi kalau untuk mendaftar di PMM, Bapak Ibu, jika sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran, ditambah lagi dengan Merdeka Belajar, nah itu sudah bisa daftar komunitas. Nanti ada proyek profil pelajar Pancasila, terus asesmen dan penilaian. Itu dipelajari untuk kita tahu ya, masalah harus selesaikan semua dan tidak itu, ya siapa cari dia dapat lah. Siapa mau pelajari semua ya dia tahu gitu. Ya kalau saya pelajari semua karena disajikan, itu ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Satu lagi tadi apa? Ulang Pak, ulang. Ada sambungan tadi Pak Ismail. Ya, Pak Ismail tadi apa pertanyaannya? Maksudnya topik ada di pelatihan mandiri, apakah itu harus diselesaikan? Kalau tidak salah untuk SD ada 11 topik. Iya, topik itu akan bertambah terus Pak. Seiring sejalan dengan kebutuhan kurikulum merdeka saat ini. Jadi kurikulum merdeka kan lagi mencari dudukannya yang pas nih, Bapak Ibu. Nah, awalnya itu kan cuma beberapa topik saja, tapi semakin ada perkembangan, semakin ada tambahan topik. Nah, masalah ini nanti apakah harus diselesaikan semua? Kalau saya sarankan, diselesaikan aja, Pak. Daripada kita duduk-duduk nonton YouTube orang, baca status orang, ya kita nonton YouTube yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, betul itu Pak. Ya. Saya tinggal mau 1 tahun sebelum pensiun. Oh iya, semangat Pak. Semangat. Pak Al, beliau 1 tahun Pak aja. Halo Pak Al. Ya. Beliau ini dari Gorontalo Pak. Iya. Beliau yang sudah 1 tahun, lagi 1 tahun pensiun aja, semangat. Masa Bapak Ibu yang semangat sekali. Ya, salut ini buat Bapak. Bila perlu tanya ke Kemdikbud, apakah ada lagi topik yang mau saya pelajari? Nah, ya, saya sudah mau ngisi 10 aksinya tuh Pak. Iya, semangat Pak. Berarti Bapak sudah login sampai Bapak tanya seperti itu. Nah, betul, alhamdulillah. Tapi baru 1 topik yang pelatihan mandiri, yang lain-lain saya belum berlahan Pak. Berlahan disesuaikan, makanya disebut dengan pelatihan mandiri supaya kita menyelesaikan sesuai dengan waktu kita. Ya, sesuaikan. Terima kasih. Bapak Ibu tidak harus selesaikan hari itu. Selesaikan dulu dari 1 modul, 2 modul, lanjut lagi, gitu. Ya, Pak, disesuaikan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, karena waktu nanti Pak Jabar bisa agendakan ulang webinarnya. Ya, komunitas lain silakan kita kolaborasi. Teman-teman yang di provinsi lain silakan kita kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Provinsi Maluku atau lintas kabupaten kota di 11 kabupaten kota Provinsi Maluku. Nah, satu informasi tadi saya dapat dari Pak Kepala BGP ya, untuk kurator yang bertugas untuk verifikasi video
karya itu ternyata sudah ada di setiap BBGP dan BPVPMP. Ya, nanti mudah-mudahan Pak Kepala bisa jaringannya bagus. Beliau masih bisa bergabung, Pak. Akhiri ya, mungkin karena waktu di sini juga saya berteriak karena lagi ada sensor kayu ini di pinggir rumah. Ya, kita beri waktu untuk Kepala BGP di akhir sesi kita. Baik, terima kasih Pak Alfi. Cari wifi ini, nah bayangkan, free wifi. Ya, silakan Pak Kepala. Pak Alfi, terdengar suaranya? Terus masuk, Pak. Terdengar Pak, terdengar. Terus masuk, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, waktu di Makassar ini, saya dalam perjalanan ke Jakarta, tapi mampir di Makassar karena ada undangan dari Pak Alfi, dan undangan dari Pak Jabar. Jadi, ya harusnya ada penerbangan langsung, saya terpaksa harus mampir di sini, bukan terpaksa, tapi memang karena satu kebahagiaan kalau kemudian bisa bergabung dengan Pak Jabar dan teman-teman, ada Ibu moderator kita yang semangat ini. Ya, saya akhirnya sempatkan ke sini. Insya Allah nanti tanggal 22 mungkin ya, 22. Saya sudah janjian dengan Pak Wali Kota Gual jalan-jalan ya di Kota Gual, dan juga diundang oleh Pak Bupati tadi, Luar biasa. Bupati Maluku Tenggara, karena rupanya dengar Pak Wali Kota mau mengundang saya juga, Pak Bupati tidak mau kalah juga katanya mau ikut menyambut. Jadi Saya usul Pak Kepala, ya. maaf saya kalau bisa Pak Walinya diajak untuk berkunjung ke komunitas belajar Fang Nanan Bok-Bok ini Pak, karena ini siap, ya. komunitas pertama di Kota Tual yang berani Baik. berbagi karya lewat webinar. Ya, akan saya sampaikan ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, intinya ini juga kebanggaan bagi saya, bagi kita semua tentu saja, dan kami utamanya di BGP yang bahkan GTK ya, yang memang diberi tanggung jawab untuk mengawal, salah satunya adalah komunitas belajar ini. Saya tadi sempat mendengar walaupun putus-putus, tapi saya mendengarkan bahwa ternyata di sini bukan hanya bergabung dari Kota Tual atau bahkan dari Maluku saja, ada dari Manggarai ya, yang jauh-jauh luar biasa, bahkan ada dari Gorontalo tadi ya. Ini semangat yang luar biasa, dan ini untungnya kami sudah memulai lebih awal, kalau tidak memang BGP menjadi tertinggal, dan itu semua digawangi atau didorong oleh Pak Alfi ya. Pak Alfi itu boleh dikatakan penggerak dan sudah menggerakkan ya. Jadi kalau cerita tergerak dan menggerakkan, ya inilah salah satu intinya. Jadi Bapak Ibu tadi ada satu pertanyaan menarik ya, saya apakah kemudian ini wajib untuk atau bahkan adakah misalkan sanksi ketika tidak memanfaatkan PNM ini ya. Yang pertama, bahwa platform Merdeka Mengajar ini sesungguhnya adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi seluruh guru, bukan satu guru saja, seluruh guru untuk belajar kurikulum mereka. Jadi kalau dulu ada kurikulum 2013, pola pembelajaran atau untuk mengetahui pada berjenjang mulai dari ada instruktur nasional, kemudian instruktur provinsi, ada instruktur daerah, masalahnya adalah Pak Alfi ya, mereka ini karena mereka tentu setiap guru diberi keleluasaan untuk belajar atau tidak belajar, mau belajar kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Tentu itu diberi keleluasaan kepada guru. Tetapi konsekuensinya tentu adalah ketika Anda tidak belajar, Anda termasuk orang yang tertinggal. Kalau Anda mau belajar, apapun nanti misalkan tambah video, tambah segala macam itu, seperti tadi dipertanyakan dari Gorontalo tadi itu,
Itu ciri-ciri orang yang memang ingin terus maju. Karena tidak ada jalan lain, kita semua harus tetap belajar. Jangan pernah berpikir, atau bahkan di antara sebagian besar guru kita di Maluku ini, itu ada yang berpikir bahwa apa belajar merdeka, atau nanti ganti menteri, ganti juga, kan? Buktinya, begitu kurikulum merdeka, apa kurikulum 13, begitu ganti menteri, ganti rezim, diganti juga. Tetapi saya ingin tanya sekalian di antara Bapak Ibu, yang tidak sempat, atau tidak sempat mendalami K13, ya, kurikulum 13, dan sekarang dihadapkan dengan kurikulum merdeka, bisa tidak membedakan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka? Tentu tidak akan bisa. Demikian juga nanti ketika sudah kita susah payah belajar kurikulum merdeka dan ke depan akan berubah lagi, dan karena kurikulum itu memang harus berubah mengikuti zaman. Bagaimana bisa kemudian kita cerita tentang apa yang beda dengan kurikulum merdeka dan kurikulum PAN? Ya, itu yang paling penting adalah Bapak sekalian, kita tetap ada dalam perjuangan ini. Jangan sampai kita bagian dari hanya yang dalam kelompok yang apa yang mengaku saja atau bangsa pesimis saja, sementara kita belajar, ya. Jadi fasilitas ini disediakan oleh pemerintah tentang strategi ini bagian ini adalah bagian dari siasat. Pertama ada kelompok mereka mengajar, kemudian ada seri webinar yang seringkali saya lakukan dan itu bersama dan Tuhan, ya. Kemudian ada berbagi praktik baik, ya, ada narasumber berbagi praktik baik sudah dilatih, ya, walaupun masih ada beberapa yang belum menyelesaikan aksi nyatanya. Kemudian ada juga yang namanya helpdesk, Bapak Ibu sekalian juga bisa melalui helpdesk yang nomornya juga sudah disiapkan juga. Kemudian ada lagi yang namanya mitra pembangunan. Nah, itu berbagai fasilitas yang telah disiapkan. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Di dalamnya ini ada nanti komunitas pelajar. Nah, komunitas belajar itu ada yang ketiga. Jadi di antara 6 itu ada satu adalah komunitas belajar. Walaupun ini komunitas belajar ini diurutkan 3, tapi yang paling penting di situ. Karena melalui komunitas belajar inilah betul-betul akan lebih mendalami kurikulum merdeka itu. Salah satunya dengan cara berbagi, gitu ya. Nah, apakah kemudian ada sanksinya? Memang tidak ada sanksinya, sebenarnya sampaikan oleh Pak Abdul tadi. Tapi reward itu pasti, ya. Reward itu pasti. Misalkan dalam beberapa waktu ke depan, kami sudah merancang beberapa kegiatan yang nanti melibatkan komunitas belajar. Ya, kita akan hadirkan, misalkan kita akan berikan penguatan, kita akan berikan pendampingan. Siapa yang komunitas belajar akan kami ajak? Tentu saja komunitas yang salah satunya adalah komunitas belajar Bang Nanan ini, yang tentu saja sudah menunjukkan bukti, ya kan? Itu termasuk salah satu adalah komunitas belajar yang telah diinisiasi oleh Pak Alfi yang baru 1 tahun sekolahnya tapi sudah luar biasa, gitu ya. Aksi nyatanya sudah melibatkan begitu banyak orang, ya. Bahkan Kadis sudah ikut buka juga, itu luar biasa. Kemudian juga demikian, nanti juga kami ada kegiatan-kegiatan webinar yang nanti akan melibatkan para guru. Siapa yang akan kami undang? Tentu saja adalah yang selama ini aktif bersama kami melalui webinar. Nah, ini bukan berarti kami tidak adil, tetapi sesungguhnya kalau kita menuju adil itu adalah ketika kita mengutamakan yang ingin maju, ketimbang kemudian menghabiskan waktu untuk mengajak para guru kita yang memang tidak ingin maju. Walaupun nanti pada akhirnya mereka itu juga tetap bagian dari perhatian kita. Ya? Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati, tentu saja akan ada, ya, akan ada reward, ya. Walaupun itu ya tidak saat ini, tapi ke depan, apalagi saat ini telah berdiri atau ini namanya balai guru penggerak. Jadi balai guru penggerak, ya. Balai guru penggerak ini adalah balai guru yang bukan hanya menggerakkan guru penggerak saja, tetapi semua guru termasuk yang dalam semester. Balai guru penggerak atau BGP adalah rumah bagi setiap guru, karena tugas dan fungsinya adalah melakukan pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru, calon kepala sekolah,
calon pengawas, dan pengawas termasuk pendidik lainnya. Jadi demikian, guru penggerak, balai guru penggerak ini itu sesungguhnya adalah rumah bagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita memposisikan diri di setiap provinsi, terutama di Maluku, pada saya ingin menyampaikan bahwa balai guru penggerak ini adalah milik Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan persoalan dengan masalah apapun, itu berkaitan dengan pemberdayaan Bapak Ibu atau akan meningkatkan pengembangan kompetensi, silakan komunikasikan kepada kami. Bapak Ibu balai guru penggerak adalah tempat Bapak Ibu untuk menyampaikan aspirasi. Ya, kemudian kalau bisa kami fasilitasikan, akan kami fasilitasi. Kalau usulan itu cukup baik untuk kita respon dan bisa bermanfaat untuk kami guru, itu juga akan kami respon secara cepat. Itu yang walaupun kami adalah lembaga baru yang baru berdiri dan alhamdulillah baru 2-3 hari kemarin BIPA kami itu diterbitkan, dan tetapi kesepakatan kami juga sudah kami tunjukkan melalui ya podcast yang didampingi oleh Pak Alfi, ada podcastnya, ada juga webinarnya. Silakan Bapak Ibu bisa juga ikut bergabung melihat di sana. Kalau misalkan Bapak Ibu inginkan ada narasumber yang hebat yang kira-kira itu bisa menjawab semua kebutuhan sekalian, silakan disampaikan, akan kami hadirkan ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan durasi video. Tadi yang masalah video tadi sempat ditanyakan oleh Pak dari Manggarai ya. Ini Bapak sekalian sudah ditetapkan 200 kurator. Itulah yang akan ditugaskan, akan dilatih oleh Kementerian dalam hal ini Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan untuk mengkurasi, melihat video-video yang ada yang sudah diupload melalui PMM. Nanti akan ditandai mana yang kira-kira layak atau perlu diperbaiki, ya, perlu didampingi terkait dengan videonya. Jadi itu ini juga bukan berarti bahwa akan membatasi karya dari Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah silakan Bapak Ibu berkarya sebanyak mungkin, lebih baik salah daripada sama sekali tidak pernah berkarya. Salah atau mungkin kurang itu bisa diperbaiki, bisa didampingi untuk dijadikan menjadi lebih baik. Ketimbang kemudian sama sekali tidak pernah mengunggah apapun, ya, tidak pernah mengunggah apapun, itu lebih baik mengunggah walaupun ada kekeliruan, ada kekurangan, ketimbang tidak pernah sama sekali. Jadi itu sekalian, saya kira ini memang situasinya tidak optimal untuk kita berdiskusi, tetapi sekali lagi saya mungkin mengucapkan selamat buat komunitas belajar keamanan Bok-Bok ini. Mudah-mudahan ini semakin maju, ya, semakin mantap ke belakang, semakin banyak pengikutnya, ya, terus berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang lainnya, dan insya Allah nanti PGP akan hadir untuk menjadi fasilitator, menjadi penghubung Bapak Ibu sekalian dengan bukan hanya antar komunitas belajar di Maluku saja, tetapi bisa dihubungkan dengan komunitas belajar secara nasional, dan tunjukkan bahwa kita orang Maluku juga bisa, dan itu sudah dibuktikan bahwa kita lah yang mengajarkan orang Papua hebat, ya, orang Papua yang sekarang pendidikannya sudah di papan tengah dan kita tetap masih di bawah. Inilah saatnya, momen yang kita manfaatkan, dan saya kira orang Maluku dalam catatan sejarah membuktikan bahwa kita lah juga bagian dari pendiri negara ini. Guru-guru kita lah yang paling hebat-hebat, yang kemudian juga andil dalam 8 provinsi, ya, yang melahirkan Indonesia. Kita tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu siapa namanya semacam besar kalau terjadi kita hebat, ya, hanya saja kita kesempatan dari Tuhan untuk menunjukkan siapa kita, ya. Dan saya kira dari walaupun juga dalam pendidikan hari ini, ya, satu hal saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, kita sendiri PGP akan selalu ada. Silakan kawan kita akan ketika tentu saja semampu kami, kalau tidak sempat bisa kita selesaikan di tahun ini, tahun depan kita atur lebih baik lagi. Semakin banyak masalah, semakin banyak usulan, semakin banyak kritikan dari Bapak Ibu sekalian kepada BGP,
itu semakin menunjukkan betapa dibutuhkannya BGP. Kalau misalkan sudah tidak ada masalah, untuk apa lagi BGP? Saya kira satu orang yang akan mengusulkan BGP segera dibubarkan kalau kemudian sudah tidak ada lagi masalah, tidak lagi usulan-usulan dari Bapak Ibu. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Bapak Ibu dari khusus sekali biasa dari GTT yang jauh dari kita ini akan saya sampaikan kepada kepala BGP Gorontalo, kepala BGP NTT ya. Kalau perlu kita implementasikan mungkin segera di ini juga di BGP masing-masing. Nanti kita perlu nama-nama beberapa yang di BGP di provinsi lain di share ke saya agar ini bisa juga diberikan perhatian oleh BGP di mana ada basis tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Maaf ya sudah lama saya kira. Sampai ketemu di secara luring dalam waktu dekat Pak. Insya Allah siap. Iya, ya, ditunggu mudah-mudahan sehat selalu seluruhnya ya, kita ketemu. Amin. Siap. Terima kasih Pak Alfi. Ini belum sempat kita Terima kasih Pak. lagi pagi. Terima kasih. Ya, Semoga Terima kasih. selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan kembali ke Ya. Ambon. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Kepala Balai Guru Penggerak Maluku yang sudah menjawab pertanyaan serta memberikan motivasi dan semangat dalam kegiatan webinar ini. Oke, baik Bapak Ibu. Dulu Resen. Lanjut Ibu. Ya, baik. Baik, hadirin Bapak Ibu peserta webinar Komunitas Belajar Penanam Buk-Buk dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar Provinsi Maluku 2022. Dari materi kedua ini ada kesimpulan yang kita rangkum diantaranya satu, PMM atau Platform Merdeka Mengajar dapat digunakan sebagai bahan untuk mengajar para guru dan dimudahkan dengan perangkat ajar yang ada di platform tersebut. Selanjutnya, platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak, yang tadi Bapak Alfi sudah bilang, bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar. Itu. Dan hadirin, tidak terasa sudah di penghujung acara. Demikian acara webinar Komunitas Belajar Penanam Buk-Buk dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar Provinsi Maluku 2022. Sebelum menutup acara kegiatan ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapat hingga bermanfaat dalam kegiatan webinar ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dari pihak partisipasi dalam kegiatan ini, khususnya penyelenggara SD Negeri 34 Tua Provinsi Maluku. Saya Nadiro mewakili pihak penyelenggara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses acara berlangsung. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semua. Terima kasih Pak.